penderitaan yang kita alami, kebencian yang kita alami, pembunuhan yang kita alami, tidak sebanding, tidak selevel, tidak ada nilai, tidak ada harga dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak, saudaraku. Salam, saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi saudara-saudara dengan tema mengapa gereja sejati harus dibenci, menderita, dan dibunuh. Saudaraku, saya akan menjawab pertanyaan ini dengan terang firman Allah. Mengapa gereja sejati harus dibenci, menderita, dan dibunuh? Matius pasal 10 ayat 22a, Markus pasal 13 ayat 13a, dan Lukas 21 ayat 17 berkata demikian. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Dibenci itu oleh karena nama Yesus. Menderita juga oleh karena nama Yesus. Wahyu pasal 2 ayat 3a berkata, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dibunuh, disiksa, dibenci, itu juga oleh karena nama Yesus. Matius pasal 24 ayat 9 berkata, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Saudaraku, mengapa gereja sejati, orang Kristen sejati, orang percaya sejati harus dibenci, menderita, dan dibunuh? Yang pertama, karena itu merupakan konsekuensi iman kepada nama Yesus. Yang kedua, saudaraku, mengapa gereja sejati, orang percaya sejati, orang Kristen sejati harus dibenci, menderita, dan dibunuh? Karena kita bukan dari dunia ini. Kalau kita dari dunia ini, maka dunia pasti akan mengasihi kita. Karena kita bukan dari dunia ini, tetapi Kristuslah yang memilih kita dari dunia ini, sehingga dunia tidak mengenal kita, sehingga dunia tidak mengasihi kita, makanya dunia membenci kita. Yohanes pasal 15 ayat 19 berkata, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Yang ketiga, saudaraku, mengapa gereja sejati dibenci, menderita, dan dibunuh? Karena Yesus Kristus yang kita percaya, yang kita sembah, telah lebih dahulu mengalami yang namanya dibenci, menderita, dan dibunuh. Yohanes pasal 15 ayat 18 berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi Tuhan Yesus lebih dahulu dibenci, menderita, dan dibunuh. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita juga harus mengalami yang namanya dibenci, menderita, dan dibunuh. Dan juga Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 10 ayat 24 dan 25 berkata demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Saudaraku yang terkasih, seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Kalau Yesus Kristus difitnah, dihina, dibenci, menderita, dan dibunuh, maka kita sebagai gereja sejati pun harus mengalami hal yang sama. Kalau Tuhan Yesus dikatakan Beelzebul, yang adalah si tuan rumah atau pemilik sorga, apalagi kita yang adalah si isi rumah atau warga kerajaan sorga, kita pun juga akan dikatakan Beelzebul. Saudaraku yang terkasih, hal yang keempat, mengapa gereja sejati harus dibenci, menderita, dan dibunuh? Karena itu merupakan kasih karunia Allah bagi saudara dan saya sebagai gereja sejati. Filipi pasal 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Haleluya, saudara. Jadi saudara dan saya menjadi gereja sejati, menjadi orang percaya sejati, menjadi Kristen sejati yang harus mengalami yang namanya dibenci, menderita, dan dibunuh, itu oleh karena kasih karunia Allah. Sebagai Kristen sejati, sebagai orang percaya yang sejati, kita tidak bisa terlepas atau terhindar yang
namanya dibenci, menderita, dan dibunuh. Mengapa gereja sejati harus dibenci, menderita, dan dibunuh? Yang pertama, konsekuensi iman kepada nama Yesus. Yang kedua, karena kita bukan dari dunia, sehingga dunia membenci kita. Yang ketiga, karena Yesus Kristus yang kita percaya sudah lebih dahulu menderita, maka kita pun juga harus mengalami hal yang sama, yaitu dibenci, menderita, dan dibunuh. Dan yang keempat, karena menderita merupakan kasih karunia Allah. Jikalau kita mengalami hal ini, saudaraku, ingatlah, Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya, saudaraku. Sekalipun kita mengalami penderitaan, tapi penderitaan ini, kebencian ini, pembunuhan ini tidak seberat kemuliaan yang akan tidak kita terima, tidak selevel, tidak sebanding, tidak senilai dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak pada waktu Yesus Kristus datang yang kedua kali. Kita akan mendapatkan kehidupan kekal di sorga bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.